banyak sekali dikabarkan ada orang yang meninggal dunia di kamar mandi, terutama orang tua atau orang yang sakit, itu karena langsung membasuh kepala. Untuk yang nambah, nah ini yang nambah ya, suami istri yang nambah lah ya, itu disunahkan untuk dibersihkan dulu bagian kemaluannya baru nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Yaqut An-Nafis, kitab fikih Imam Syafi'i. Hari ini kita akan membahas mengenai tata cara mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu, mandi, lugotan secara bahasa itu as-sayalanu, mengalirkan. Pembahasan dan menurut pengertian syariat Islam itu adalah sayalanul ma'i, mengalirkan air, ala jami'il badani, atas semua anggota badan, biniatin dengan niat, maksusatin yang tertentu. Mujibatul ghusli sittatun, sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 6, sittatun, 6. Apa saja 6 itu? Yang pertama al-awwalu, yang pertama ilajul hasyafati, nempelnya hasyafah. Nggak usah diterjemahkan ya, tahu ya, helm lah, bagian alat kelamin laki-laki itu, tapi yang pucuknya itu sudah mewajibkan mandi ya. Fil farji, di dalam fil farji, ke dalam farji. Yang wajib mandi baik laki-lakinya maupun perempuannya, tanpa harus selesai ya, tanpa harus tuntas. Pokoknya ketika terjadi insersi ya, kalau bahasa Indonesianya itu terjadi itu, maka mewajibkan mandi meskipun tidak sampai selesai, katakan misalnya ya. Asani, kemudian yang kedua khurujul mani, keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, meskipun tanpa melalui proses yang pertama tadi ya. Yang ketiga as-salisu, yang ketiga al-khaidu, khaid. Al-khaidu, khaid. Nah, pembahasan tentang khaid ini kayaknya perlu panjang lebar ya, karena ibu-ibu nanti. Yang keempat an-nifasu, nifas. Al-khamisu, yang kelima al-wiladatu, melahirkan. Kenapa nifas dan melahirkan dipisah? Memang ada kasusnya yang wilada atau melahirkan itu tanpa dibarengi dengan darah nifas. Konon ya, saya nggak tahu. Tapi seperti ini kan berarti ada kasusnya. Asadisu, yang keenam al-mautu, meninggal. Tapi khusus yang meninggal ini dimandikan ya, tidak mandi sendiri ya. Furudul ghusli isnani, fardunya mandi cuma 2 ternyata. Apa saja 2 itu? An-niyatu, niat. Yang pertama niat. Niat itu apa? Kemarin dijelaskan, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Jadi sengaja melakukan sesuatu sambil disertai perbuatannya. Jadi kalau wudu ya, niat itu sebenarnya pas ini ya, pas menyiram air, mengguyang ya apa ini. Kemudian kalau wudu itu pas kita membasuh muka, itu niatnya. Nah, kalaupun kita talafut atau melafatkan niat nawaitul wudu'a, misalnya lirafil hadasil asgori fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala, itu talafut itu maksudnya dalam rangka membantu, menuntun hati kita untuk connect ya. Tapi sejatinya niat itu ya pas kita melakukan perbuatannya itu. Itu yang pertama, niat ya. Kemudian yang kedua ta'mimul badani bil ma'i. Ta'mimul badani, meratakan badan. Badan itu dari bahasa Arab ternyata. Meratakan badan bil ma'i, dengan air. Jadi rukun mandinya itu cuma 2. Ternyata ya. Enggak ada sabunan di sini ya. Jadi sabun bukan merupakan rukun wudu. Jadi kalau misalnya pas dingin
yang penting sah sholatnya, dibasahin aja nggak apa-apa, nanti misalnya gerah lagi nanti mandi lagi siang-siangan. Pengalaman pribadi ya ini ya, ibu-ibu maksudnya. Surutul ghusli, nah ini syaratnya mandi. Surutul ghusli syaratnya mandi, hiya surutul wudu'i as-sabiqatu. Hiya surutul wudu'i yaitu syaratnya wudu as-sabiqatu yang sudah kelewat. Artinya syaratnya mandi dengan syaratnya wudu itu sama, sudah dijelaskan kemarin. Islam, tamyiz, terus suci dari haid dan nifas gitu ya. Nah, apakah orang yang haid dan nifas nggak boleh mandi? Ya boleh, tapi bukan mandi besar maksudnya ya. Bukan mandi untuk menghilangkan hadas karena masih haid. Ya tetap harus mandi dong, jangan mentang-mentang karena masih dalam keadaan haid dan nifas terus males mandi. Iya, dengan memakai air yang suci dan seterusnya ya, sama. Lanjut, sunanul ghusli. Sunanul ghusli kasiratun. Kesunahan mandi itu banyak. Minha, sebagian dari kesunahan itu. Yang pertama al-qiyamu, berdiri. Al-qiyamu berdiri, mandinya sambil berdiri. Ini kalau yang rumahnya ada shower atau ada bak mandinya berdiri. Tapi kalau misalnya bak mandinya pendek, kalau kita berdiri malah kemungkinan nyiprat dan malah najis, ya duduk aja. Ini hanya kesunahan ya. Kesunahan pertama al-qiyamu berdiri. Kemudian yang kedua wastiqbalul kiblati. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ini berbeda dengan buang air kecil dan buang air besar ya. Kalau buang air kecil dan buang air besar malah dimakruhkan kita menghadap kiblat atau memungkuri kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kalau di dalam mandi itu malah disunahkan menghadap kiblat posisinya ya, meskipun di dalam ruangan ya. Wal wudu'u, dan wudu. Tapi nanti ada urutannya ya. Wal wudu dan wudu, ini kesunahannya. Wa tasmiyatu, dan membaca basmalah. Wa ta'ahudul ma'atifi, membasahi bagian-bagian yang susah. Di lengkitan-lengkitan telinga ini atau bagian perut yang gemuk-gemuk itu kan kelihatan ini ya, apa namanya? Yang kira-kira bisa menutupi air. Nah, pada saat mandi itu jangan sampai ada bagian-bagian yang apa namanya? Sela-sela itu yang jangan sampai nggak kena air. Jadi meskipun pada saat mandi kita kan pasti gerak-gerak ya, dan itu kemungkinan kena air. Tapi disunahkan untuk sekalian aja apa namanya bersihin. Termasuk bagi nanti yang dapat bagian memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu bagian-bagian yang telinga misalnya, kemudian bagian-bagian yang kuku gitu ya misalnya ya, yang misalnya kuku panjang atau lengkit-lengkitan tuh apa namanya dibersihin pakai cotton bud, kemudian cotton budnya dibasahi dengan air. Itu kesunahannya. Wa ta'ahudul ma'atifi. Wa dalkulan, gosok dan gosok bagiannya, diusap-usap ya. Tapi yang rukunnya tadi cuma diratain aja airnya ya. Wa dalkulan, gosok ya, gosok dengan tangan ya, enggak harus dengan sikat. Ini kesunahannya wudu, kesunahannya mandi. Jadi cuman sekedar dialirkan air itu aja, yang penting merata itu sebenarnya sudah sah. Wadalku, dan gosok tadi ya. Wataslisu, dan 3 kali. Membasuhnya 3 kali. Nanti ada urutannya ya. Bagian kanan 1, 2, 3. Nah kalau pakai shower ya dikira-kirakan aja. Dikira-kirakan kita membasuh 3 kali ya. Watartibu af'alihi, dan berurut-urutan dalam aktivitasnya. Aktivitas mandi. Ini nanti disebutkan urutan yang bagus itu seperti apa. Apa saja urutannya? Bi'ayyaghsilal kaffaini. Gambarannya yaghsilal kaffaini. Yaghsila, membasuh, kaffaini, 2 telapak tangan. Bi'ayyaghsilal kaffaini,
Gambarannya urutannya itu pertama kali pas mandi ya, itu membersihkan telapak tangan dulu. Karena kenapa telapak tangan nanti intinya yang dipakai kan nanti telapak tangan ya. Termasuk untuk gosok-gosok. Summal farja wa hawalaihi dan sekitarnya. Kanan kirinya. Summa yatamadmado, kemudian berkumur. Ini kesunahannya, jadi nggak harus seperti ini, tapi lebih baik seperti ini ya. Wayastansiku, dan mengambil air hidung, membersihkan hidung ya. Pakai air, dimasukkan sedikit sampai kira-kira gini, nanti dibuang lagi. Dikit dibuang lagi. Summa yatawaddau, kemudian wudu. Setelah itu wudu. Tapi sebelumnya tadi sudah membersihkan ini ya, kemaluannya ya. Jadi nanti setelah wudu nggak boleh megang lagi. Nanti setelah mandi selesai nggak usah wudu lagi. Tapi setelah wudu berarti nggak boleh megang lagi. Tadi kan sudah dibersihkan. Summa yata'ahadal ma'atifi. Kemudian menyela-nyelai bagian yang sulit kena air. Ada di atas tadi ya. Ta'ahadul ma'atifi. Summa yata'ahadal ma'atifi, kemudian menyela-nyelai bagian yang sulit kena air. Nah, baru setelah itu summa yufidul ma'a 'alar ra'si. Baru setelah itu summa yufido, kemudian menuangkan atau mengalirkan kalau pakai shower ya. Kalau ini kan dulu bayangannya pakai gayung ya. Summa yufidul ma'a, kemudian menuangkan air 'alar ra'si, ke kepala. Jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini juga perlu diingat, selain untuk biar nggak kedinginan, ini juga urusannya dengan kesehatan ya. Banyak sekali dikabarkan ada orang yang meninggal dunia di kamar mandi, terutama orang tua atau orang yang sakit. Itu karena langsung kira-kira ya, salah satunya langsung membasuh kepala. Itu nggak diperkenankan, dan saya kemarin membaca bagian kepala itu bagian yang paling dari leher ke kepala itu bagian yang paling lambat ya mengalirkan darahnya. Jadi urutannya itu rekomendasinya kalau secara medis ya, setelah cuci tangan kemudian kumur-kumur segala macam ya, wudu, kemudian bagian yang dibahas cara mandi itu dari bawah ya. Dari bawah itu pun bagian paha. Jadi paha kanan ya, kemudian paha kiri. Nah, nanti tapi di sini ditambahin 3 kali ya. Kemudian pundak atau ini ya, pundak depan dan ini bagian kanan. Kemudian pundak bagian kiri. Nah, setelah itu agak diam sebentar. Ya, agak diam sebentar karena kalau ini dari bawah ke atas itu cepat sekali saraf dan peredaran darahnya. Nah, nanti dari leher ke kepala itu agak lambat. Nah, agak berhenti sebentar, entah ngambil sabun atau apa atau direnggang-renggangkan, baru setelah itu kepala. Jadi sekali lagi jangan langsung kepala, urutannya dari bawah dulu. Dan kalau seperti itu insya Allah juga nggak kedinginan. Coba kalau misalnya kita musim hujan, kemudian pagi-pagi mandi, langsung kepala, pasti akan kedinginan. Tapi kalau dari bawah dulu, dimulai dari ini ya, urutannya berarti digabungkan ya, di-match-kan antara kesunahan-kesunahannya dengan penemuan medis tadi. Dan kira-kira ya nggak bertentangan. Jadi tangan dulu, kemudian dibersihkan kemaluannya, kemudian wudu. Nah, cara membasuhnya tadi, sekali lagi paha kanan, paha kiri, pundak kanan, pundak kiri. Berhenti sebentar, misalnya sabunan, pakai sabun dulu ya. Baru kepalanya ini disiram paling akhir ya.